Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kehamilan trimester ketiga. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Agustin Afidah Wijayati, yang kedua ada Arum Ardiana Azizah, yang ketiga ada Berni Asilia, yang keempat ada saya sendiri, Dwi Lestari. Yang kelima ada Eko Bayu Prakoso. Dan yang keenam ada Muhammad Evan Syafi'i. Pada diskusi kali ini kami akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama ada definisi kehamilan trimester ketiga. Poin kedua ada kondisi fisik dan psikologi pada kehamilan trimester ketiga. Poin ketiga, ada kebutuhan yang harus dipenuhi pada kehamilan trimester ketiga. Dan poin yang terakhir, ada tanda dan bahaya pada kehamilan trimester ketiga. Poin-poin tersebut akan disampaikan oleh teman-teman saya. Langsung saja kepada teman-teman saya untuk menyampaikan materi tersebut. Terima kasih. Baiklah, kami akan mulai membacakan materi kami tentang kehamilan trimester 3. Kehamilan trimester 3 adalah usia kehamilan yang sangat berpengaruh pada proses perubahan fisik dan psikologi dari ibu hamil. Perubahan yang paling besar yaitu pada trimester ketiga ini, seorang ibu akan mengalami kondisi rahim yang semakin membesar. Selain itu, ibu hamil akan mengalami beberapa hal yang kurang nyaman, yaitu seperti gangguan tidur, konstipasi, seringnya buang air kecil, dan masih banyak lagi keluhan yang dirasakan oleh ibu. Kemudian, kondisi fisik dan psikologi ibu hamil pada trimester ketiga. Yang pertama, menurut Vivian tentang perubahan fisiologi pada masa kehamilan trimester 3. Minggu ke-28 atau bulan ke-7. Fundus berada di pertengahan antara pusat dan sifodus. Hemoroid mungkin terjadi. Pernapasan dada menggantikan pernapasan perut. Garis bentuk janin dapat dipalpasi. Dan rasa panas perut mungkin terasa. Minggu ke-32 atau bulan ke-8, fundus mencapai prosesus sifodus. Payudara penuh dan nyeri tekan. Sering buang air kecil mungkin kembali terjadi. Selain itu, mungkin juga terjadi dyspnea. Minggu ke-38 atau bulan ke-9, penurunan bayi ke dalam pelvis atau panggul ibu. Plasenta setebal hampir 4 kali waktu usia kehamilan 18 minggu dan beratnya 0,5 sampai 0,6 kg. Sakit punggung dan sering BAK atau buang air kecil meningkat. Braxton Hicks meningkat karena serviks dan segmen bawah rahim disiapkan untuk persalinan nanti. Selanjutnya, perubahan psikologis trimester ketiga. Menurut Sulistiawati, perubahan psikologis pada masa kehamilan trimester 3 yaitu A. Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik. Kemudian, merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu. Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat melahirkan. Khawatir akan keselamatannya, entah keselamatan si bayi ataupun si ibu. D. Khawatir bayi akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal, bermimpi yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya. E. Merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya, merasa kehilangan perhatian. Dan yang terakhir, perasaan mudah terluka, sensitif atau libido menurun. Kebutuhan dasar ibu hamil trimester 3. Yang pertama, oksigen. Yang kedua, nutrisi. Gizi pada waktu hamil harus ditingkatkan hingga 300 kalori per hari. Ibu hamil seharusnya mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, zat besi, dan minum cukup cairan atau menu seimbang, seperti kalori, protein, mineral, dan vitamin. Yang ketiga, kebutuhan personal hygiene.
Yang keempat, kebutuhan eliminasi. Yang kelima, kebutuhan seksual. Yang keenam, kebutuhan mobilisasi. Yang ketujuh, istirahat. Yang kedelapan, memantau kesejahteraan janin. Pemantauan gerakan janin minimal dilakukan selama 12 jam. Dan pergerakan janin selama 12 jam adalah minimal 10 kali gerakan janin yang dirasakan oleh ibu hamil. Yang kesembilan, persiapan persalinan, yang meliputi membuat rencana persalinan, membuat rencana untuk mengambil keputusan jika terjadi kegawat daruratan pada saat mengambil keputusan utama tidak ada, mempersiapkan sistem transportasi jika terjadi kegawat daruratan, membuat rencana atau pola menabung, mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk persalinan. Selanjutnya, tanda bahaya kehamilan trimester 3. Menurut Romauli 2011-202, tanda bahaya yang dapat terjadi pada ibu hamil trimester 3 yaitu: yang pertama, pendarahan pervaginam. Yang kedua, solusio placenta. Yang ketiga, placenta previa. Yang keempat, keluar cairan pervaginam. Yang kelima, gerakan janin tidak terasa. Yang keenam, nyeri perut yang hebat. Yang ketujuh, keluar air ketuban sebelum waktunya. Selanjutnya, ini asuhan keperawatan. Yang pertama, identitas. Nama, Nyonya S. Umur 35 tahun. Jenis kelamin perempuan. Agama Islam. Status menikah. Pendidikan SMA. Pekerjaan ibu rumah tangga. Analisa data. Yang pertama, data subjektif. Klien mengatakan nyeri punggung saat beraktivitas, saat malam hari, serta bangun tidur juga merasakan nyeri punggung. Data objektif. Jika berjalan, klien tampak memegangi punggung dan ekspresi wajah tampak menahan nyeri. Tanda-tanda vital. Tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, tinggi badan 157 cm, berat badan sebelum hamil 57 kg, berat badan selama kehamilan 65 kg. Masalah nyeri, penyebab perubahan fisik ibu hamil. Yang kedua, data subjektif. Klien mengatakan saat ini timbul cemas setelah dilakukan pemeriksaan panggul. Data objektif. Panggul klien sempit. Klien tidak dapat melahirkan bayinya secara normal. Klien harus dioperasi. Masalah ansietas. Penyebab kurang pengetahuan mengenal operasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan perubahan fisik ibu hamil. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan terhadap kondisi ibu hamil dan operasi. Intervensi. Yang pertama, diagnosa keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan perubahan fisik ibu hamil. Tujuan, setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan nyeri punggung berkurang. Kriteria hasil, meningkatkan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Klien dapat mengungkapkan nyeri secara verbal. Intervensi. Mengkaji skala nyeri, memberikan pendidikan kesehatan tentang nyeri, mengajarkan tentang relaksasi nafas dalam, mengajarkan perbaikan postur tubuh pada ibu hamil, mengajarkan posisi tidur yang nyaman dengan bantal penopang dan posisi tidur miring secara bergantian, mengajarkan memilih pakaian pada ibu hamil, mengajarkan kompres hangat pada bagian nyeri. Rasional, mengetahui skala nyeri yang dirasakan klien, memberikan pengetahuan agar ibu hamil memahami tentang nyeri, mengurangi tingkat nyeri. Jika posisi tidur salah, bisa menciptakan ketidaknyamanan. Agar ibu hamil merasa tubuh tidak tertekan dengan menggunakan pakaian yang salah, misal pakaian yang kencang atau ketat. Kehangatan dapat mengurangi rasa nyeri. Saya Eko Bayu Prakoso akan melanjutkan presentasi dari Berni Asilia
Yang selanjutnya adalah diagnosa keperawatan ansietas dan kurang pengetahuan terhadap kondisi ibu hamil dan operasi. Tujuan, setelah diberikan asuhan keperawatan, diharapkan pasien dapat menurunkan ansietas. KH, mengungkapkan rasa takut pada keselamatan klien dan janin. Mendiskusikan perasaan tentang kelahiran sesaria, mengungkapkan pemahaman tentang indikasi kelahiran sesaria. Lalu yang terakhir, tampak benar-benar rileks. Selanjutnya, intervensi yang pertama, catatan tingkat stres dan apakah prosedur dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, berikan informasi akurat dengan istilah yang sederhana. Anjurkan pasangan untuk mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan pemahaman mereka. Yang ketiga, gambarkan prosedur praoperasi dengan jelas dan berikan rasional dengan tepat. Yang keempat, kaji respon psikologi pada kejadian dan ketersediaan sistem. Berlanjut ke rasional. Rasional yang pertama adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan klien dan pasangan untuk menerima informasi. Yang kedua, memberikan informasi dan mengklarifikasi kesalahan konsep. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengevaluasi pemahaman klien dan pasangan terhadap situasi informasi yang akan diterima oleh klien. Yang keempat, semakin klien merasakan ancaman, semakin besar tingkat ansietas. Lalu, intervensi yang kelima, pastikan apakah prosedur direncanakan atau tidak direncanakan. Yang keenam, berbicara perlahan dan tetap tenang untuk menunjukkan rasa empati. Yang ketujuh, beri penguatan aspek positif dari ibu dan kondisi janin. Lalu, rasional yang kelima, pada kelahiran sesaria yang tidak direncanakan, klien dan pasangan biasanya tidak mempunyai waktu untuk persiapan. Bahkan bila tidak direncanakan pun, kelahiran sesaria dapat membuat ketakutan klien dan pasangan. Yang keenam, membantu membatasi transmisi ansietas interpersonal dan mendemonstrasikan perhatian terhadap klien dan pasangan. Yang ketujuh, memfokuskan pada kemungkinan keberhasilan hasil akhir dan membantu membawa ancaman yang dirasakan aktual ke dalam perspektif. Yang selanjutnya adalah implementasi. Implementasi yang pertama adalah mengenai diagnosa nyeri akut dan perubahan fisik ibu hamil. Implementasi yang pertama, melakukan pengkajian nyeri pada klien. Yang kedua, mengajarkan tentang relaksasi nafas dalam mengajarkan perbaikan postur tubuh pada ibu hamil. Ketiga, mengajarkan posisi tidur yang nyaman dengan bantal penopang dan posisi tidur miring secara bergantian. Yang keempat, mengajarkan memilih pakaian pada ibu hamil. Yang kelima, mengajarkan kompres hangat pada bagian yang nyeri. Respon pasien yang pertama, klien mengatakan nyeri punggung saat aktivitas saat malam hari serta bangun tidur juga merasakan nyeri. P. Saat aktivitas. Q. Seperti ditusuk-tusuk. R. Pada bagian punggung. S. 4. T. Terus menerus. Lalu yang kedua, respon pasien yaitu mengangguk, melakukannya dengan baik. Lalu yang ketiga, respon pasien menganggukkan kepala. Yang keempat juga merespon dengan menganggukkan kepalanya. Yang kelima, respon pasien dengan menganggukkan kepala. Implementasi. Pertama, diagnosa keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan perubahan fisik ibu hamil. Implementasi. 1. Melakukan pengajian nyeri pada klien. 2. Mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Mengajarkan perbaikan posisi tubuh pada ibu hamil. 3. Mengajarkan posisi tidur yang nyaman dengan bantal penopang dan posisi tidur miring secara bergantian. 4. Mengajarkan memilih pakaian pada ibu hamil. 5. Mengajarkan kompres hangat pada bagian nyeri. Respon. Yang pertama, klien mengatakan nyeri. Implementasi. Pertama, diagnosa keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan perubahan fisik ibu hamil. Implementasi.
1. Melakukan pengajian nyeri pada klien. 2. Mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Mengajarkan perbaikan posisi tubuh pada ibu hamil. 3. Mengajarkan posisi tidur yang nyaman dengan bantal penopang dan posisi tidur miring secara bergantian. 4. Mengajarkan memilih pakaian pada ibu hamil. 5. Mengajarkan kompres hangat pada bagian nyeri. Respon. Yang pertama, klien mengatakan nyeri punggung saat aktivitas saat malam hari serta bangun tidur juga merasakan nyeri punggung. P. Aktivitas Q seperti ditusuk-tusuk. R. Punggung. S. 4. T. Terus menerus. Yang kedua, melakukan dengan baik. Ketiga, menganggukkan kepala. Keempat, menganggukkan kepala. 5. Menganggukkan kepala. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan terhadap kondisi ibu hamil dan operasi. Yang pertama, berikan informasi akut dengan istilah-istilah sederhana. Anjurkan pasangan untuk mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan pemahaman mereka. Kedua, gambarkan prosedur operasi dengan jelas dan berikan rasional dengan tepat. 3. Pastikan apakah prosedur direncanakan atau tidak direncanakan. Keempat, berbicara pelan dan tetap tenang untuk menunjukkan rasa empati. Kelima, beri penguatan aspek positif dari ibu dan kondisi janin. Selanjutnya, klien mendengarkan dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai perbedaan melahirkan normal dan sesar. Kedua, klien memperhatikan dengan baik. Klien mulai merasa tenang, klien menganggukkan kepala. Evaluasi. Yang pertama, diagnosa keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan perubahan fisik ibu hamil. Evaluasi. S. Klien mengatakan masih nyeri punggung saat beraktivitas saat malam hari serta bangun tidur juga merasakan nyeri punggung, namun sudah agak berkurang. O. Nyeri punggung pada klien bisa diminimalkan. P. Saat aktivitas. Q. Ditusuk-tusuk. R. Punggung. S. 3. T. Terus menerus. A. Belum teratasi. P. Melanjutkan intervensi. Kedua, ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan terhadap kondisi ibu hamil dan operasi. S. Klien mengatakan sudah memahami dan menerima bahwa ia harus melanjutkan dengan cara operasi. O. Klien tampak rileks. A. Masalah teratasi. B. Hentikan intervensi. Serta ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Ibu hamil harus mengetahui beberapa tanda bahaya kehamilan, seperti perdarahan pervaginam, solusi oplasenta, plasenta previa, keluar cairan pervaginam, gerakan janin tidak terasa, nyeri perut yang hebat, dan keluar air ketuban sebelum waktunya. Sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan. Apabila teman-teman ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Dan apabila ada yang kurang pada materi ini dan teman-teman mengetahuinya, bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.